Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Akibat kemarau, lahan kosong di depan Polres Merauke, Papua Selatan terbakar. Penganiaya pemilik rumah diringkus polisi, terancam penjara belasan tahun. 7 bulan disandera kelompok bersenjata, Pangdam pastikan pilot Susi Air sehat dan negosiasi damai terus berjalan. Akibat kemarau, lahan kosong di depan Polres Merauke, Papua Selatan, Selasa kemarin terbakar. Asap tebal membuat warga Pasar Baru Mopah panik, bahkan asap menyelimuti Puskesmas dan Mapolres Merauke, karena letaknya tidak jauh dari lahan yang terbakar. Sekitar 2 jam api berkobar membakar lahan, tiupan angin yang cukup kencang menyulitkan petugas memadamkan api. Selain itu, jalan yang sempit juga menyebabkan mobil meriam air milik Polres sulit masuk ke lokasi. Akhirnya polisi hanya bisa memadamkan api dengan cara seadanya. Tidak, ini baru tadi. Baru kali ini tadi ya? Jam berapa tadi tuh? Tidak tahu, kita juga baru kaget ini. Baru kaget? Tiba-tiba menyala besar? Iya. Itu karena angin toh? Karena angin tiup, jadi dia menyala sana. Mana tadi sampai bakar tidak ada? Oh, tidak tahu, saya baru Dari sana tadi ya? Pas lihat tadi sudah kebakar ya? Musim kemarau menimbulkan kebakaran lahan di Merauke. Pemkab meminta warga tidak membakar lahan sembarangan karena kebakaran cepat meluas dan bisa merembet ke permukiman warga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Merauke meringkus 2 pencuri di salah satu rumah Selasa kemarin. Kedua pelaku buron selama 3 hari dan akhirnya ditangkap di Jalan Johar. Sebelumnya, mereka berencana kabur ke Kabupaten Asmat. Selain mencuri, kedua pelaku menganiaya penghuni rumah bernama Ujang hingga luka parah. Polisi menyita 2 barang bukti, yakni pisau dan parang. Dia berbaring di salah satu kamar rumahnya, kemudian dia melihat bayangan daripada orang. Selanjutnya dia bangun dan melihat ternyata ada yang masuk ya, dan dia temui langsung gitu. Ya, dia temui langsung dan kelihatan. Selanjutnya yang pelaku ini dengan kondisi seperti itu melarikan diri dari belakang. Dari belakang rumah ya, daripada korban. Pelaku masuk dari jendela masuk ke rumah. Ya, ini pelaku bisa masuk ke rumah itu melalui jendela. Dan pelaku merupakan tetangganya juga. Kamis pekan lalu, kedua pelaku memasuki rumah Ujang melalui jendela. Namun aksi mereka kepergok korban. Kedua pelaku panik lalu menganiaya korban berkali-kali lalu kabur melalui jendela. Warga yang mendengar teriakan anak korban mengepung rumah karena mengira kedua pelaku masih ada di dalam rumah dan bersembunyi di plafon. Korban saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Merauke karena luka yang sangat serius. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Aparat penegak hukum saat ini terus dituntut untuk menyelesaikan kasus penyanderaan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens, yang disandera KKB sejak Februari 2023. Pangdam 17 Cendrawasih, Maijen Ishak Pangemanan mengatakan, TNI dan Polri terus mengupayakan pembebasan pilot Susi Air dengan jalan damai melalui perundingan. Pangdam meminta seluruh pihak, terutama keluarga pilot, tidak khawatir karena aparat tidak menggunakan kekerasan dalam penyelesaian kasus ini. Sejauh ini perundingan masih terus berjalan dengan bantuan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah Kabupaten Duga. Negosiasi damai, kita tidak mau ada perang, tidak mau ada korban. Kalau misalnya negosiasi ini sudah bisa dilakukan, kita akan informasikan. Berkomunikasi bahwa penyanderaan pilot ini
nggak ada untungnya. Apa untungnya? Memang ada yang peduli dengan pilot ini. Kan gitu toh. Sementara masyarakat kan terdampak. Nah, kan merugikan. Memang dengan satu pilot ini bisa kita mau korbankan negara. Enggak lah. Ya, Egyanus tidak pernah memberikan ancaman. Sebelumnya beredar kabar, pemimpin KKB Egyanus Kogoya membebaskan pilot Susi Air. Sudah 7 bulan pilot Susi Air disandera KKB. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Jayapura. 110 ton cadangan beras pemerintah yang merupakan bantuan pangan tahap kedua untuk 11.000 penerima manfaat di kota Jayapura Selasa kemarin disalurkan Perum Bulog, Papua. Perum Bulog dan Pemkot Jayapura melepas bantuan secara simbolis di gudang Bulog Papua dan Papua Barat, Argapura. Bantuan pangan akan diberikan secara bertahap selama 3 bulan, yakni September, Oktober, dan November. Penyaluran itu dilakukan serentak untuk menstabilkan harga beras. Masing-masing penerima manfaat mendapatkan bantuan 10 kg beras jenis medium. Permintaannya adalah setiap bulan. Kami sebagai eksekutor, apalagi yang sudah mendapat perintah langsung dari Bappenas, siap untuk ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi harga. Apa yang disampaikan oleh Pak Wali bahwa inflasi, alhamdulillah Jayapura masih di bawah rata-rata. Mudah-mudahan dengan stok kita yang mencapai 36.000 ton bisa bertahan 8 bulan ke depan. Kota Jayapura ya 11.000 KPM. Untuk 5 distrik. Untuk 5 distrik. Pejabat Wali Kota Jayapura Frans PK memastikan bantuan pangan ini akan diterima langsung masyarakat yang membutuhkan dengan cepat, tepat, dan efektif. Dalam rangka untuk menjaga kestabilan harga di pasar. Nah, yang kestabilan harga di pasar sehingga hari ini dilakukan distribusi. Harapan saya kepada masyarakat yang menerima manfaat agar supaya bantuan yang diberikan itu bisa dimanfaatkan, digunakan dengan baik, dengan tentu prinsip menghemat, lah gitu ya, tidak boros. Karena situasi yang tidak menentu seperti yang terjadi saat ini, sehingga kita tetap penghematan. Dan bantuan ini akan dibagikan, distribusikan setiap bulan untuk Kota Jayapura. Terus wilayah Kota Jayapura kita bagi, akan distribusi setiap bulan September, Oktober, dan November. Wali Kota berharap bantuan pangan tahap kedua bisa meringankan beban warga miskin untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Presiden Joko Widodo sebelumnya menginstruksikan untuk mempercepat bantuan pangan tahap kedua. Bantuan ini seharusnya disalurkan pada Oktober hingga Desember 2023. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.